Meskipun ya, ternyata saat kita mempercayai adalah Tuhan, ternyata pas kita mati nanti Yesus bukan Tuhan. Apakah kita bakal masuk neraka? Enggak, ya. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Mungkin ini Bang, maaf, Ya, Bang. sama seperti ada yang mengaku murtadin dari Makassar, yang perempuan yang pernah berdebat dengan saya itu. Oh. Itu saya curiga dia itu penipu juga itu. Penipu. Jadi dasar pijakan Bang Amsal ngomong itu jelas, itu ada legalitasnya. Di di Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata betul, akulah Bang. Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Betul, Bang. Jadi Bang. abang berbicara ada legalitasnya, betul. Nah, inilah ya, dengarkan teman-temanku yang seiman denganku, katakanlah, lihat ini, Bang Juma aja paham tentang firman Tuhan, masa kalian paham? Aduh, saya bingung kayak gini. Terima kasih Brother Juma ya, saya Ya, sama-sama sekali, Bang, sama-sama. Brother. Sama-sama Bang, sama-sama. Itu maksudku, jadi saudara jangan merasa bersedih hati kalau ada yang dari pihak Kristen yang marah gitu. Ya karena memang kebenaran itu banyak yang tidak suka. Orang yang cinta duniawi itu lebih banyak daripada cinta akhirat. Intinya itu di situ. Bang Juma, Bang Iya. Amsal Ginting. Iya Bang, ya Assalamualaikum Bang, jumpa kembali Bang Juma. Waalaikum, silakan Abang, Waalaikumsalam. silakan. Silakan. Ya. Oh harus on cam ya? Iya. Bentar Bang. Ada. Beliau jalan lurus juga ini, Bang Amsal. Oh iya. Saudara Ferry. Oke. Iya. Aduh, luar biasa. Bentar ya Bang. Iya, Bentar dulu. silakan. Banyak yang panas dari teman-teman kita, kan nggak suka kebenaran itu dibuka. Tuh. Jadi saya tambahin dikit ya teman Bang Juma ya, sambil nunggu teman kita on cam ya. Iya, Saya sampaikan kepada teman-temanku, saudara-saudara ya, dengarkan saya. Ini fakta loh. Kalian jangan terkecoh dengan orang-orang yang suka bahas-bahas firman Tuhan di TikTok ya. Kalian jangan terkecoh dengan orang yang suka bernyanyi lagu-lagu puji-pujian di TikTok ya. Karena belum tentu aslinya mereka real adalah orang yang baik. Saya katakan ya, orang baik-baik, orang Kristen baik-baik itu malah nggak mau gabung-gabung di room-room yang katanya room-room ibadah. Ya, ibadah tuh di TikTok, bukan di gereja, bukan di TikTok. Orang Kristen yang asli beneran orang-orang baik nggak mau gabung nyanyi-nyanyi lagu-lagu puji-pujian. Saya juga bernyanyi lagu-lagu pujian, tetapi nggak ditayangkan nggak ikutan live ya. Kalau ikutan live seperti itu namanya bukan memuji Tuhan, tetapi pansos. Ingat teman-teman ya, saudara-saudaraku, ingat pesan saya, ingat benar, orang Kristen perisai naik, perisai. orang Kristen baik-baik nggak mau ikutan gabung di room-room yang namanya room-room ibadah. Orang Kristen baik-baik nggak mau nyanyi lagu-lagu puji-pujian ya. Mereka di real. Orang Kristen baik-baik itu nggak mau jadi apologet, debat-debat agama, nggak mau. Orang Kristen baik-baik itu paling scroll, lihat-lihat, bikin-bikin PT. Nggak ada namanya yang berbau agama. Justru yang berbau agama itu aslinya orang-orang nggak beres. Hati-hati, Tuhan mengajarkan kita berhikmat ya teman-teman. Terima kasih. Lanjut Bang Juma. Iya, silakan kita sapa dulu saudara G ya. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Dari Islam. Alhamdulillah saya Islam Bang Juma. Oh iya. Ada yang ingin disampaikan Bang? Saya cuma dengar aja bagaimana kawan-kawan yang dari Kristen itu menjawab apa yang diperdebatkan dari Bang Juma. Oke. Makasih Abang ya. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Tadi ada Ben siapa itu? Ben David ya? Ben Daud, anak Daud. Oh, udah turun. Ya, silakan Bang. Mungkin ada yang disampaikan, silakan.
Iya Bang Zuma, jadi Bang Amsal Ginting. Assalamualaikum Bang. Malam. Ya. Oke. Iya Bang, betul. Jadi sebenarnya letak duduk perkara itu sebenarnya memang banyak ya yang kontra dengan Bang Zuma. Kenapa? Karena pengertian itu belum dapat, poinnya itu belum dapat oleh kebanyakan dari kalangan-kalangan kita yang yang sekeyakinan dengan kita. Tapi dalam hal ini, karena saya bukan orang Trinity ya, saya bukan orang Trinitas, saya bukan orang Tritunggal. Saya nggak paham genom. Saya kembali pada pengajaran. Jadi sebenarnya gini, tetap kita jaga keakuran itu. Orang-orang Bang Zuma ya itu memberikan kita pengertian. Jadi tetap mereka saudara kita. Ya. Jadi intinya Bang, saya nggak bisa menyangkal lagi, artinya ya yang harus kita beri pemahaman itu ya bagaimana dengan pemahaman-pemahaman yang bertolak belakang ini. Ya itulah yang harus sebenarnya kita beri pengertian, termasuk dari yang Pak Amsal narasikan tadi itu sebenarnya sudah oke. Itu dia. Tetapi kebanyakan dari kalangan-kalangan saudara kita ya, mereka menganggap sama seperti saya juga dianggap bidat. Ketika saya meluruskan ajaran Mesias ya, banyak yang mengatakan saya itu segala macam lah, ini kafir lah. Ya, jadi saya nggak ambil pusing, karena kenapa? Ya karena saya memang udah mentok, udah nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi saya harus tetap menyatakan kebenaran itu. Iya. Jadi sebenarnya orang Bang Zuma ini justru memberikan pengertian, ini loh yang betul itu bagaimana. Kenapa harus ada ini dan itunya. Padahal kita harus kembali pada pengajaran Mesias itu, mengaku Tuhan yang satu. Disinilah terjadi pemahaman-pemahaman yang keliru itu. Lanjut Bang Zuma. Iya, baik. Sebenarnya kalau ego di dalam agama itu dihilangkan ya, tidak ada alasan saudara kami Kristen apapun denomnya itu untuk membenci kami umat Islam. Kenapa? Karena ketika diluruskan kembali kepada niatan awal kita beragama, yaitu bagaimana kita mencari kebenaran, mengajarkan kebenaran, dan menyebarkan kebenaran itu. Artinya gini, Islam datang mengusung sebuah pemberitaan. Datangnya seorang nabi di tengah kaum Bani Israel, nabi yang suci, bersih dari tuduhan orang-orang Yahudi sebagai tuan rumah. Islam datang mengatakan tidak, oknum itu adalah manusia suci, tidak seperti yang diceritakan di dalam kitab tafsir milik orang Yahudi, Talmud. Harusnya saudara kami Kristen berterima kasih dalam poin itu. Yang kedua, ketika dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam datang sebagai hakim, saudara kami Kristen harusnya bersyukur tentang itu. Artinya Kristen ketika oknumnya beranjak dari niatan kasih, mendengarkan orang di luar keyakinan mereka mengajarkan bahwa apa yang mereka sanjung, apa yang mereka junjung, apa yang mereka murnikan dalam agama, Yesus, lalu kemudian disanjung, dimuliakan di Islam, harusnya saudara kami Kristen itu ya sebagai penganut ajaran kasih terharu mendengarkan itu. Betapa Islam mendudukkan oknum yang datang lahir tanpa ayah ini sebagai sesuatu yang sangat luar biasa dan super duper, karena dia akan datang menjadi hakim di akhir zaman. Tidak gampang bisa meyakini hal itu. Hindu tidak, Buddha tidak, bahkan Yahudi pun tidak. Tapi Islam kemudian datang mengatakan ya, Yesus akan datang, Isa akan datang.
sebagai pertanda datangnya hari kiamat, dan dia yang diutus untuk yang kedua kalinya nanti di akhir zaman, bukan Nabi Muhammad. Jadi kalau beranjak dari niatan kasih, orang Kristen itu harusnya menyambut baik Islam ini, dalam arti kata bahwa ya Islam mendudukkan perkara kekristenan itu memang ada 2 poin di dalamnya. Karena Bible juga tidak mungkin ditolak oleh saudara kami Kristen, bahwa di tengah-tengah Kristen itu sendiri ada orang yang akan diusir oleh Yesus ke neraka, yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Kan ada pola itu. Nah, itulah yang kemudian dikritisi oleh Islam, orang-orang yang kemudian bakal diusir oleh Yesus. Ya, kalau saudara kami Kristen tidak merasa bakal diusir, tapi nuansa terbuka lebar. Nuansa itu ada, bahwa rasa yang ada di dalam Kristen, yang diusir, yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat, itu nggak boleh dihilangkan dalam kekristenan itu sendiri. Dan jangan pula oleh karena Islam bercerita tentang Kristen, seakan-akan Kristen ini tutup mata tentang apa yang terurai dalam Bible, bahwa Yesus akan mengusir. Nah, orang-orang yang diusir inilah yang diceritakan dalam Islam. Terkait dengan para pengikut Yesus, Nabi Isa, kan Al-Quran mengatakan, nahnu ansarullah, siapalah yang akan menolong aku untuk melanjutkan misi pengajaran ini, untuk menyembah kepada langit, Tuhan langit dan bumi. Kan ada yang menerima, nahnu ansarullah, kami murid-muridmu, yang akan melanjutkan tongkat estafet pengajaran agama ini, untuk mengajak manusia menyembah kepada Tuhan langit dan bumi. Ya, Islam menarasikan itu. Berarti pada kelompok yang menyebut diri mereka Nasrani ada 2 golongan. Ada yang diterima imannya, ada yang ditolak imannya, ada yang diusir oleh Yesus, ada yang tidak diusir. Jadi Islam dalam ini tidak salah, nggak ada yang salah. Cuman terkadang karena terlanjur benci, menjadi seorang Kristen yang tidak murni karena Kristen, ya, tapi karena ikut-ikutan saja, sehingga dia tidak mengerti apa sih arti kasih itu. Bagaimana sih bisa menjadi pelaku kasih dalam Kristen itu? Gimana caranya? Nah, itu yang saudara kita Kristen kebanyakan yang tidak dipahami. Sehingga saya sebagai seorang Muslim yang membahas tentang kekristenan dianggap sebagai penghujat, penista, dan seterusnya. Kenapa bisa begitu? Karena tabrakan antara apa yang ada di dalam Bible dengan konsep secara individual oknum tersebut. Makanya merasa, semua ini penghujat, semua ini penista. Padahal bukan begitu. Islam ya Islam, Kristen ya Kristen. Masing-masing punya roda masing-masing. Hanya saja banyak di antara saudara kami Kristen yang ribut dengan Bang Suma ketika merasa diri mereka tabrakan dengan data Bible. Marah dia, ngamuk dia. Ya, siapa suruh tidak mengikuti ajaran Yesus? Kan begitu. Salah sendiri. Kan harusnya mengikuti ajaran Yesus. Ajaran Yesus diikuti, yang nggak tabrakan dengan Islam. Itu udah pasti tuh. Ikuti ajaran Yesus pasti tidak tabrakan. Ya, minimal ada perseteruan, tapi perseteruan logika yang meruncing, tetapi merujuk kepada item-item mencari kebenaran. Itu pasti bukan pembenaran, bukan saling merendahkan, bukan saling menghujat, tetapi saling menyadarkan. Ini loh disiplin ilmu yang ada di kami, dan itu disiplin ilmu yang ada di Anda. Tapi yang terjadi kebanyakan ngamuk, marah, menghujat, menista, begitu. Padahal sejatinya Al-Quran saya mengatakan orang yang dekat dengan Islam itu adalah orang-orang Nasrani. Mereka dekat, Hindu enggak, Buddha enggak. Yang dekat itu Nasrani. Kenapa? Karena bercerita tentang tokoh yang sama, bercerita tentang Tuhan yang sama, bercerita tentang Nabi yang sama, bercerita tentang kitab yang sama. Makanya dekat. Itu poinnya. Cuman jarang di antara kita nih yang menyadari itu. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Ya, kalau mau Bang Amsal tanggapi, tadi udah keren. Jadi yang saya sampaikan tadi, Iya, silakan. Teman-teman saudaraku ya, khususnya kalian yang seiman denganku ya, ingat, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyampaikan pesannya ya dari surga sana. Tuhan tidak bisa lagi, bukan tidak bisa, tidak berkenan ya, bukan tidak bisa.
Karena tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Tuhan tidak berkenan lagi berkata-kata kepada manusia langsung, bersuara seperti zaman Nabi Musa. Hai Musa, nggak mau lagi sekarang Tuhan, karena manusia sudah terlalu parah jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan kita bisa sangat baik. Tuhan memakai siapa saja, orang-orang yang berkenan kepadanya, untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Tidak menutup kemungkinan juga Tuhan menggunakan Bang Juma untuk memberikan hikmat, pengajaran kepada kita. Kalian jangan tersinggung teman-teman, ya. Oh, Bang Juma ini Islam, oh orang-orang itu Islam. Ingat, Tuhan Yesus nggak pernah bawa agama kok. Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk seluruh bangsa-bangsa, untuk semua orang-orang di dunia ini, ya, nggak pernah bawa agama. Kalian jangan alergi apabila Bang Juma berkata Yesus itu bukan Tuhan. Ya, orang Kristen yang benar-benar tuh saya adalah orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Tapi saat Bang Juma berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, saya nggak tersinggung. Kenapa saya tidak tersinggung? Karena saya adalah Kristen yang sejati. Saya tetap mengasihi Bang Juma, mengasihi siapapun yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Meskipun saya yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya katakan teman-teman, saudara-saudaraku, apa sih kalian harus tersinggung bila dikatakan Yesus adalah bukan Tuhan? Saya beritahu ya, saya adalah orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, tapi saya nggak tersinggung. Justru saat kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan, kita sudah berada di zona aman. Zona amannya seperti apa? Seperti ini. Izin waktu 2 menit aja Bang Juma. Gini, meskipun ya ternyata saat kita mempercayai Yesus adalah Tuhan, ternyata pas kita mati nanti Yesus bukan Tuhan, apakah kita bakal masuk neraka? Enggak, ya. Paling Yesus akan berkata, aku sebetulnya memang bukan Tuhan, aku hanyalah utusan. Tetapi karena kau semasa hidupmu di dunia, kamu tetap mengasihiku, kau tetap memuliakan namaku, aku berkenan masuk ke dalam surga. Kita dimasukkan ke dalam surga. Tetapi apa jadinya saat ada orang yang berkata Yesus bukan Tuhan, begitu mati ternyata Yesus Tuhan? Ayo, apa bakal masuk surga? Enggak. Jadi intinya nggak perlu teman-teman memperdebatkan. Jangan sakit hati, maksudnya ada yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, nggak apa-apa. Bertahanlah dalam imanmu, bertumbuh dalam imanmu. Jangan cuma bertumbuh, tetapi mari jadi pohon-pohon yang berbuah. Orang-orang Kristen yang jadi apologet, mereka merasa mereka beriman, tetapi lihat, ini fakta, dengarkan saya. Orang-orang Kristen yang jadi apologet di TikTok ini kebanyakan adalah orang-orang yang hidupnya tidak diberkati oleh Tuhan. Orang-orang miskin, orang-orang miskin rendah, rumahnya gubuk, rumahnya. Bukan saya mengatain, saya tidak sedang menghakimi, saya sedang menjalankan perintah Tuhan untuk menjadi bersama. Tetapi memang demikian faktanya, orang-orang Kristen yang jadi apologet itu umumnya orang-orang yang pertama tidak sarjana, yang kedua orang-orang miskin, rumahnya gubuk, ya. Artinya apa? Hidupnya tidak diberkati oleh Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya diberkati oleh Tuhan, itu sudah dituliskan, hidupnya akan berkelimpahan, ya. Baik itu berkelimpahan daripada apa? Harta ataupun sukacita, ya, seperti itu. Ini ngaku-ngaku sebagai orang yang beriman, tapi doamu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Saya yakin kalian tuh pengen dikabulkan, pengen punya rumah bagus, tetapi kalian nggak dikabulkan kan oleh Tuhan kan? Karena apa? Kalian hidup di dalam hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Coba kalau kalian hidup berkenan di mata Tuhan, apapun yang kalian pinta di dalam doa kalian, Tuhan akan mengabulkannya. Tetapi manakala kalian hidup dalam kemunafikan, menghina agama orang lain, bahkan saling membidat-bidatkan saudara seiman, yaitu wajar kalian selalu jadi pengangguran.
Ini fakta Bang Juma. Apologet Kristen itu didominasi oleh orang-orang pengangguran obsesi, orang-orang Kristen yang tidak sarjana, orang-orang Kristen yang miskin. Artinya apa? Dia orang-orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Semua orang ingin sukses, semua orang ingin punya rumah bagus, tapi ada yang dikabulkan oleh Tuhan permintaannya, ada yang ditolak Tuhan karena tidak berkenan di mata Tuhan, seperti itu. Jadi bila kau ingin diberkati oleh Tuhan, stop menghina agama orang lain, stop saling membidatkan di antara saudara seiman, tetapi mari jadilah pelaku firman. Terima kasih Bang Juma. Oke, baik Bang. Kita sapa dulu Saudara Indra dari agama mana Bang? Saya dari Kristen ya. Oke. Selamat sore semua. Mungkin sore. Mungkin ada yang mau disampaikan Abang? Caca, selamat sore. Saudara Caca, dari agama mana? Sore. Iya, saya Katolik. Boleh buka kameranya, silakan. Oke. Ya, Oh, siapa namanya ini? Ica kan Ica. Caca. Ica. Caca. Oh, Caca. Iya. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanggapi dari Bang User mungkin, Bang Indra? Dari pernyataan Saudara Ginting atau yang lain? Oh, kalau Pak Amsal atau Pak Ferry itu subjektif aja ya. Apa yang dia rasakan terhadap orang-orang, saya rasa tidak objektif tapi subjektif ya. Silakan aja, karena kan kalau melihat lagi kebenaran firman nggak semacam itu tadi apa yang diutarakan. Yesus sendiri bilang, kalau kamu malu mengakui aku di depan orang-orang ini, maka nanti Bapakku akan juga malu, tidak akan mau mengakui engkau nanti di kekekalan. Nah, saya mau menjawab ini aja, saya nggak mau banyak melebar. Yang jelas mungkin kita bisa beda statement dengan Bapak tadi, Pak Amsal atau Pak Ferry. Saya rasa wajar, mungkin karena pengalaman atau kisah-kisah yang melatar belakanginya ya. Saya mau menjawab dengan pertanyaan yang Pak Suma berikan. Apa bukti oten murid Yesus? Saya tahu maksudnya adalah orang Kristen apa? Saya jawab, Pak, kalau di Yohanes 15 ini menurut 15, yaitu buktinya saya adalah murid Yesus ketika saya menyimpan firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya. Nah, itulah salah satu jawaban yang bisa saya utarakan. Terima kasih. Iya, baik. Bang Juma, izin dulu sebentar iya. Bang Juma, karena tadi ada Silakan. nama saya. Ya, izin dulu 1 menit. Ya, siapa nih user? Ya, namanya ya Abang ini. Tadi emang kritisi saya ya. Siapa yang malu? Saya nggak ada malu sebagai pengikut Kristus kok. Tidak ada menyangkal. Bahkan teman-teman tadi di sini termasuk Bang Ferry bisa tahu kan, saya adalah orang yang percaya Yesus adalah Tuhan. Tetapi saya katakan, saya tidak mau berdebat, tidak membenci orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang saya katakan. Jadi kenapa Anda berkata bahwa saya tuh malu untuk mengakui sebagai pengikut Kristus? Nggak ada kok. Bahkan saya mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, itu aja Bang Jumat untuk saya luruskan. Terima kasih. Iya, baik. Baik, saya tanggapi Bang Yusar terkait dengan apa bukti oten murid Yesus. Nah, yang menarik dari Abang ini ketika mengambil data Yohanes 15 tadi, menaruh firman. Di data nomor 7-nya kan dikatakan tuh, tadi udah aku bahas dengan teman Kristen yang lain. Apabila engkau ada di dalam aku, dan firmanku ada di dalam dirimu, lalu engkau meminta apa saja, maka engkau akan menerimanya. Itu kata Yesus, akulah pokok dan engkau adalah ranting. Jikalau engkau ada di dalam aku dan firmanku ada di dalam engkau, minta apa saja maka engkau akan menerimanya. Nah, ini kalau saya minta kepada Abang untuk melakukan sesuatu dan itu ternyata tidak terbukti, berarti itu pembuktian kalau Abang ini tidak ada di dalam diri Yesus. Makanya kenapa tema ini saya angkat. Lalu kemudian
tanda-tanda murid Yesus itu kan jelas tuh di dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini murid. Mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti pada poin murid-murid menerima segala firman yang Yesus sampaikan, mereka rangkum semuanya bahwa Yesus ini adalah utusan Tuhan. Titik. Kalau dia Tuhan, berarti Anda bukan murid. Kalau Anda mendudukkan dia Tuhan, berarti di sini Anda bukan murid. Seperti itu adanya. Jaringan saya gangguan lagi teman-teman sekalian. Coba dibuka Bang di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Ada suara saya nggak? Ke-mute ya? Ada bro, betul. Ada. Ya. Ada. Nah, jika konsep kehidupan yang kekal itu Bang, ini sudah komplit dinyatakan oleh Yesus sendiri ketika dia diutus pada saat itu. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 dikatakan di sana, inilah hidup yang kekal itu. Ini ayatnya sederhana, tapi harus kita renungi. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi statusnya itu sudah beda Bang. Itu yang perlu kita pahami. Coba Abang baca sendiri. Saya nggak mendikte Abang, tapi Abang coba pahami. Terima kasih karena saya sendiri adalah lulusan STH. Ya, saya juga dengarkan dulu. Waktu saya boleh? Oke. Haleluya. Baik. Jadi saya tidak hanya membaca teks yang kelihatannya itu fantastis untuk diteliti dan kemudian diambil kesimpulan. Coba baca dari 1 sampai selesai, sampai pasal 13 ya, ayat 17 sampai pasal 26, Bapak akan menemukan bahwa di sana Yesus sendiri bilang bahwa akulah yang memberikan kedamaian dan sejahtera. Jangankan ayat 17, ayat 16 dan 18 juga menyimpulkan bahwa dia adalah sosok Allah sendiri. Jadi kenapa aku harus berpikiran sempit dengan hanya melihat konteks itu? Kan Bapak nggak tahu apa itu yang disebut utusan dalam konteks Yahudi. Karena utusan itu yang dinanti-nantikan bagi mereka. Karena itulah tandanya bahwa Allah sendiri yang berupa manusia datang bersama-sama mereka. Karena itu nubuatan Musa. Dia bilang begini Musa, Tuhan Allah akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau, dan engkau akan diajar oleh aku sendiri. Aku itu Yahweh, tapi dia ngomong bahwa berupa manusia di antaranya. Ya inilah, makanya dengarkan dulu baik-baik. Di situ kalau Bapak baca, Yesus tadi akan dilempar dengan batu oleh umat Yahudi, bukan dilempar dengan orang-orang semacam kita atau orang-orang yang dari negeri jauh, karena nggak ngerti bahwa dengan menyamakan aku adalah Bapa, Yesus mengakui dirinya sebagai Allah. Akulah dia pakai kata Aye Asherie, akulah dia, itu kata-kata yang dikenalkan Musa ketika Musa bertanya, siapakah engkau ya Allah, supaya umatku tahu bahwa engkau adalah Tuhan. Aye, aku adalah aku dalam bahasa Indonesianya. Nah, Bapak harus tahu bahwa ketika waktu Yesus ngomong begitu, para imam itu melempar batu karena dia menghujat Allah, karena dia menyamakan dengan dirinya dengan Allah. Baca itu sampai terusnya, Bapak akan kagum menemukan bahwa Yesus adalah mengaku dirinya sebagai Tuhan di tengah-tengah waktu itu. Tuhan berkati. Saya tanggapin ya. Jadi gini, user ya. Walaupun Anda ngaku-ngaku lulusan STT dan lain sebagainya, ini bukan hal yang aneh ya.
banyak di TikTok ini ngaku itu ya, bahkan ngaku dokter, pendeta dokter lagi ada gitu kan, tapi nggak ada buktinya ya. Oke, kita abaikan itu ya. Saya berkata, apakah Anda yakin? Dengar dulu, sudah saya bilang abaikan ya. Sekarang saya tanya, nanti Mau saya aja kasih nomor nik saya? via DM aja, kalau memang ada saya tunggu di DM ya, begitu aja bro. Oke sip. Sekarang saya akan bertanya kepada Anda, yang narasi yang Anda katakan tadi, Anda sudah yakin itu benar? Jawab pertanyaan saya. Itu yang dari Alkitab. Iya. Dan aku Anda mengakui percaya? kebenaran Alkitab, tidak mengakui apa yang Oke. Bapak sampaikan ataupun siapapun. Begini, masalahnya di TikTok ini ada banyak orang-orang menggunakan firman Tuhan untuk membenarkan setiap narasi dan argumentasinya. Jadi perang-perang firman Tuhan, perang ayat. Ini kan ada banyak. Padahal di dalam kekristenan yang utama adalah tentang kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tetapi apakah saat Anda memperdebatkan hal-hal yang menurut Anda itu benar, mengatakan orang lain keliru, justru ketahuilah Anda pun tidak benar di hadapan Tuhan. Bukankah Tuhan berkata merasa paling benar adalah dosa? Saat Anda terlalu kuat dengan keyakinan bahwa Anda itu benar, Yesus itu Tuhan, kamu lebih pintar daripada orang Israel apa? Lebih pintar daripada orang Yahudi. Orang Yahudi aja nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Ya, saya orang yang percaya Yesus adalah Tuhan. Tetapi saya nggak pernah mau menjustifikasi kepada orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Tetapi Anda merasa paling benar. Anda lupa merasa paling benar adalah dosa. Terima kasih. Izin dulu ya, izin sedikit ya. Izin sedikit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara saya yang di bawah. Maaf Bang Zuma meninggalkan sebentar untuk perdiskusian karena beliau menunaikan ibadah maghrib ya, karena sudah masuk di wilayah bagian Wita, Sulawesi. Jadi tadi beliau WA bilang tolong diapakan dulu, dimonitorkan dulu sebentar sampai beliau selesai untuk sholat maghrib. Jadi silakan. Ini Bang siapa? Bang Indra. Ya, atau Ica dulu, si Ica. Silakan tanggapi Ica dari pernyataan Bang Amsal. Silakan Ica. Gimana kabarmu Ica? Sehat ya? Bagaimana? Gak ada, suaramu kecil kali loh. Ntar dulu, Mbak Nora. Mungkin Ya. Kecil ya? user ini bangga dia punya jenggot kali ya. Ya. Bangga jenggot ya. Oh, saya juga punya jenggot tuh. Punya jenggot banget. Oke. Just kidding ya, bercanda intermezzo ya. Ya silakan Ica. Ya, suaranya udah ada belum? Ada suaranya tapi kecil. Udah besar? Kecil Kak Caca, kecil suaranya. Gimana caranya? Pakai headset coba. Bagaimana? Udah. Nah, keren. Oke. Ya. Udah? Bang User nanti di sini dulu sampai tunggu Bang Zuma selesai ya. Bang Indra. Saya mungkin sampai jam 6:15 karena ada rapat juga saya Zoom. Jadi aku izin kalau memang sampai jam segitu. 18:15. Ya. Ya, jam beliau ya. Oke, silakan Ica. Ya, kalau aku sih nggak mau menanggapin mereka ya, karena kan setiap saya tidak mau berargumen dengan sesama Kristen ya, walaupun kita beda. Ini ya, saya Katolik dan mereka Protestan, dan saya berpikir ya, saya tidak akan membantah apa yang mereka sampaikan, tapi kalau nanti ada sedikit yang bisa saya sampaikan ya saya sampaikan gitu. Nah, jadi saya naik di sini cuma senang aja, ibaratkan gini. Saya lihat apa bukti Oten murid Yesus. Nah ini, jadi
ada sedikit saya memberitahukan firman Tuhan ya, di mana ayatnya gitu, kenapa dibilang orang Kristen itu pengikut Yesus Kristus seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang orang Kristen, ya kita memberikan pemahaman seperti ini, ya. Kalau orang Kristen, Kristen itu artinya kan pengikut Yesus Kristus, benar ya? Nah, kalau dibilang pengikut Yesus Kristus berarti kita yang beriman kepadanya, gitu. Jadi kita yang beriman kepada Tuhan kami sehingga kamilah yang mengikut Dia. Nah, tetapi Tuhan sendiri yang memberitahukan tentang jalan kebenaran itu. Di mana ayatnya? Nah, itu di Matius 16 ayat 18. Nah, di Matius 16 ayat 18 ya, oke, saya buka dulu. Beginilah firman Tuhan. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, yang kita tahu bahwa Petrus ini adalah muridnya Tuhan Yesus. Sehingga kalau dikatakan murid Tuhan Yesus berarti dia adalah pengikut Yesus Kristus. Nah, sedangkan yang mendirikan gereja itu adalah Santo Petrus. Dan Santo Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus yang siapapun yang beriman kepada Tuhan Yesus itu dikatakan pengikut Yesus Kristus. Seperti itu. Bisa nanti silakan Nora ini. Saya tanggapi ya, izin Bang Amsal ya. Petrus di situ berarti dia membangun gereja. Kalau kita lihat di ayat 18 ya, di atas batu karang ini itu berbicara tentang bait Allah. Bait Allah itu kan berbicara tentang rumah doa. Bukan, gereja atau bukan? Bisa dikatakan gereja. Gereja, berarti murid-murid Yesus ke gereja. Iyalah, ke gereja. Murid-murid Yesus ke gereja. Ya. Itu di mana ceritanya orang Yahudi ke gereja? Orang Yahudi. Kalau Iya. mereka beriman pada Tuhan Yesus pasti. Suaranya kecil Ica. Oke. Kalau misalkan orang Yahudi ini mereka itu beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan mereka mengikuti apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus, ya mereka pasti akan ke gereja. Oke, satu murid Yesus yang mengatakan yang beriman Yesus itu adalah Tuhan. Tadi sudah ditunjukkan Yohanes 17 nomor 8, Yesus menerima firman dari Bapaknya, menyampaikan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya mengakui menerima bahwa Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan. Kalau kamu katakan di dalam pernyataan dari Petrus, aku akan membangun jemaatku. Eklesia di situ bukan eklesia itu, bukan adalah gedung. Di mana eklesia itu gedung? Itu Yesus yang menyampaikan orang. Begini, Ca. Yesus orang Yahudi, dia bersunat, tidak makan babi, mengikuti hukum Taurat, mengikuti tradisi Yahudi. Kamu katakan gereja, sejak kapan gereja ada di zaman Yesus? Oke, baik. Kalau kita berbicara sejak kapan ya gereja itu ada di zaman Tuhan Yesus, sejak pertama kali Yesus memerintahkan Santo Petrus. Di mana Yesus memerintahkan Petrus untuk membangun sebuah gereja? Yaitu dia di Matius 16 ayat 18. Di situ gereja atau bukan? Coba baca baik-baik. Oke, saya baca baik-baik lagi ya. Oke, saya buka. Di mana tadi? Di Matius 16 ayat 18. Suaranya kecil, Ica. Kenapa suaranya si Ica kecil ya? Ya, nggak tahu kenapa ya. Matius 16 ayat 18. Oke. Silakan baca. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Oke, sebentar. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat, bukan gereja, Ica. Di mana situ gereja? Saya pakai ini Alkitab Katolik, Kak. Apa Nora?
Oke, sebentar. Iya. Oke, sebentar ya, sebentar. Kitab Katolik nggak apa-apa ya teman-teman ya. Makanya ini saya bilang, aku akan mendirikan jemaatku di sini. Di atas batu ini, aku akan membangunkan sidangku. Jemaatku. Oke, kita tunjuk ya. Saya izin saya besarkan diri saya ya. Iya, silakan. Oke, di sini ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat. Nah, kalau kita lihat terjemahan dari Celeber pun juga, di atas batu ini aku akan membangun jemaah, bukan berupa gedung. Oke. Kesatuan jemaat, bukan berupa gedung. Nah, kalau kita lihat bahasa apanya ya, originalnya ya, jemaat. Nah ini, mau dia. Ini jadi bagaimana sebenarnya ini? Sebentar ya, kita lihat dulu ya, bahasa originalnya. Jemaahku. Ah, ini eklesia. Eklesia itu adalah jemaat, kumpulan, sidang jemaat, bukan berupa gedung. Sekelompok warga yang dipanggil dari rumah mereka ke tempat umum, sebuah pertemuan. Jadi eklesia ini bukanlah gedung, tetapi eklesia ini adalah jemaat, kumpulan. Di sini menceritakan orang, Ica. Jadi, tidak pernah Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya itu untuk membangun gedung gereja seperti yang kamu narasikan tadi, Ica. Jadi kita balikan ke original, itu eklesia. Bunda Nora, tadi kemana tadi yang tamatkan STH tadi? Kan saya memakai, bentar ya Bang Amsal bentar ya. Oh ya, siap-siap. Saya cari dulu. Ya. Nah, kalau Nora mengatakan ini di sini adalah jemaat, ya mungkin di situ ya. Tapi kan saya sudah bilang saya memakai kitabnya Katolik, Alkitab Katolik. Nah, kalau di dalam Alkitab Katolik itu dikatakan gereja, tapi nggak apa-apa, it's okay. Saya ikutin apa yang kamu baca tadi. Nah, kalau di dalam Yesus sendiri yang mengatakan seperti itu adalah Yesus sendiri, benar tidak? Nah, Yesus menyuruh, memerintahkan Santo Petrus untuk apa? Berbicara tentang jemaat. Berbicara tentang jemaat berarti itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang orang yang beriman kepadanya. Benar dong? Sebagai apa? Sebagai apa? Yang beriman kepadanya. Sebagai apa? Yesus itu adalah Tuhan. Sebagai Tuhan. Di mana? Di mana murid-muridnya mengajarkan untuk beriman kepada Yesus sebagai Tuhan? Kontradiksi kalau gitu dengan Yohanes 17 nomor 8. Murid-muridnya menerima Yesus sebagai utusan. Kalau misal gini, Nora ya, kalau misalkan kamu mengatakan bahwa di Yohanes 17 ya, Yohanes 17 ayat 8, saya bacakan buat kamu. Ya, silakan. 17 beginilah firman Tuhan. Ya, sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau misalkan Nora bilang Yesus itu diutus, ya betul dia diutus. Yesus itu adalah utusan. Yang mengutus siapa? Yang mengutus Allah Bapa. Dan dia juga mengatakan bahwa Yesus adalah berasal dari siapa? Berasal dari Allah Bapa, gitu loh. Nah, oke. Enggak, biar jangan panjang. Bapa itu Tuhan. Kalau berbicara apakah Bapa itu Tuhan? Kalau kita berbicara tentang Allah Bapa dan firman-Nya, ya betul, dia itu Tuhan. Oke. Karena lebih besar pengutus apa yang diutus? Apakah lebih besar pengutus dari yang diutus? Itu tidak ada yang lebih besarnya. Bagaimana ini si Ica?
Ica, buka dulu pola pikir kamu. Seorang presiden mengutus wakilnya, apakah berarti lebih besar, apakah mereka setara? Oke, kalau misalkan kita berbicara tentang kepresidenan, ini kan sudah berbeda cerita. Bukan berbeda, sama. Sama, ada yang mengutus dan ada yang diutus. Apakah yang diutus itu sama juga dengan yang pengutus? Sebentar. Karena kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Bapa juga Tuhan. Yesus adalah utusan. Apakah derajatnya utusan sama dengan yang mengutus? Oke. Ini saya jawab. Silakan. Ya. Kalau misalkan kamu mengatakan bahwa derajatnya lebih berkuasa siapa? Apakah kalau dibilang apakah dia itu sama kuasanya? Nah, kalau dikatakan sama kuasanya itu bisa bicara tentang kuasa ya, itu sama gitu ya. Tapi kita buka di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau kita berbicara tentang kuasa ya, yang lebih besar mana? Yang mengutus apa yang diutus? Nah, kalau berbicara tentang pengutusan itu tidak, karena sudah dikatakan bersama-sama itu tidak ada yang namanya lebih besar kuasanya siapa gitu loh, Nora. Oke, coba buka Yohanes 17. Oke. Yohanes 17 mulai dari 5. Oke, saya buka ya, Yohanes 17 ayat 5 ya. Ya, mulai dari 5. Ya. Oke. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Nah, sebelum dunia ini dia sudah ada, benar tidak? Bukan. Ini Yesus minta dipermuliakan atau tidak? Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Kalau kamu mengatakan, sebentar, izin, Ica. Kalau kamu mengatakan Yesus dengan Bapa itu adalah setara, pengutus dengan mengutus itu adalah sama, sederajat, terus ngapain Yesus minta dipermuliakan? Ini logika. Lebih besar yang memberi kemuliaan atau lebih besar yang menerima kemuliaan? Ica, kita di sini berdiskusi, ayo buka pola pikir. Jangan kamu mengutamakan keimanan kamu. Kalau keimanan kamu tidak akan dapat kita poinnya. Oke. Kalau misalkan Nora bilang di sini berbicara tentang keimanan, mungkin Nora berpikirnya seperti itu. Tapi saya di sini sesuai data, Ica. Di mana dituliskan di dalam firman Tuhan. Saya sesuai data, Ica. Saya bukan berpikir. Data yang saya bacakan itu sudah logik. Yesus minta dimuliakan. Siapa? Makanya Yesus mengatakan apa? Sekarang mereka tahu. Siapa mereka? Bukan mereka kalian. Mereka di situ merujuk kepada Bani Israel. Mereka tahu, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Berarti Yesus menerima. Yesus ceritanya di sini hanya menerima firman, menerima pekerjaan, menerima mukjizat. Itu semua Yesus terima. Dan ketika dia menerima, berarti bukan sama, mau kau samakan dia dengan bapaknya. Bapaknya yang memberi contoh. Saya punya orang tua. Orang tua saya yang selalu memberikan saya jajan uang. Apakah berarti saya itu sama dengan orang tua saya? Tidak. Saya mendapatkan sesuatu itu semua dari orang tua saya. Sama seperti Yesus. Yesus apa mau mengatakan? Yesus mengatakan begini. Sebentar. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Mereka itu. Jadi ada kata mereka yang dimana itu dikhususkan. Makanya temanya apa bukti kalau Oten itu murid Yesus? Karena Yesus merujuk kepada apa? Mereka.
Coba baca Yohanes 17 nomor 9 setelah nomor 8. Ketika Yesus mengatakan segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Murid-muridnya mempercayai Yesus hanyalah utusan. Terus apa kata Yesus di ayat 9-nya? Itu bagusnya jangan dipotong. Apa? Aku berdoa hanya untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa. Fix, bukan untuk dunia Yesus berdoa, bukan untuk dunia Yesus diutus, tetapi untuk mereka yang engkau, mereka yang adalah milikmu, yang menjadi milikmu itulah yang engkau berikan kepadaku. Itu kata Yesus. Makanya Yesus mengatakan Matius 15:26, 24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umatku. Siapa umatnya? Israel. Makanya dia katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Muridnya Yesus bangsa apa? Bangsa Israel. Bukan, jadikanlah semua bangsa muridku. Sebenarnya simple, Ica. Cuman karena keimanan memaksakan Yesus jadi Tuhan, jadi apa yang ada di dalam Bible, kalian putar balikan semua. Oke, boleh saya bicara? Silakan. Ya, ini biar saya bicara dulu ya. Agak keras kan suaranya, Ica? Memang kecil suaramu. Suaraku kecil ya, We ya? Kecil ya? Kecil. Tanya Bang Amsal ya, Bang Amsal ya. Bentar ya. Bentar. Bang Amsal sambil mencas itu, jadi ada story. Baik, iya. Oke, sip. Oke, masih kecil nggak suaranya? Masih kecil. Ada headset nggak, Ica? Aku nggak pakai. Yaudah, aku turun ke bawah dulu deh. Mana tahu di bawah lebih ini. Bentar ya. Oke. Jadi teman-teman ya. Bang Zuma udah monitor belum ya? Oke, wait. Sorry ya. Nah, mungkin lelet karena signalnya agak ini. Nah, ini udah bagus. Udah bagus ya? Ya. Oke. Nah, saya akan bacakan ya. Ini sedikit saya yang menyampaikan ya, Nora ya. Biar silakan. Wait. Kita di sini edukasi ya teman-teman ya. Kita nggak ada cari yang bagaimana supaya kita bisa mengenal tentang Alkitab firman Tuhan ini. Oke, sedikit saya memberikan pemahaman tentang di Yohanes 17 ayat 5 sampai ayat 9. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dikatakan di situ, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Nah, itu yang berbicara kepada apa? Yang berbicara tentang yang beriman gitu ya. Menuruti firman-Mu. Itu yang bahwa kita itu percaya. Kalau kita berbicara di Yohanes ini Yesus datang itu untuk mengenalkan Allah Bapa ini. Siapa Allah Bapa ini? Siapa Allah Bapa yang sebenarnya ini? Gitu loh. Nah, makanya dia mengatakan seperti itu, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ya. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Berasal dari engkau. Nah, semua itu berasal dari apa? Betul. Yang mengatakan tidak berasal dari Allah Bapa siapa? Semua kita ini berasal dari Allah Bapa. Suaranya hilang, Ica. Hilang lagi ya? Kecil, suara kecil. Kenapa begitu ya? Aku pun bingung. Nah tuh, suaranya. Suaranya udah bagus belum? Enggak, kamu suaranya bagus, hilang lagi gitu loh. Jadi Enggak apa aja, coba apa? Pakai headset coba. Ah, itu Bang Zuma udah hadir. Iya. Yang tadi itu Bang, Assalamualaikum Bang. Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada acara dia jam 6 lewat. Jadi mau hadir lagi? Enggak tahu, dia katanya insya Allah dia bilang ya kalau saya nanti udah selesai, kalau masih live dia apa katanya. Masya Allah, Bapak barakallah.
Ya, kita tunggu berarti. Mudah-mudahan habis Isa beliau bisa hadir. Lanjut. Ya, aku lanjut ya. Iya. Suaranya kecil, Ica. Kecil lagi ya? Kenapa ya kecil ya? Iya, suaranya kecil. Kenceng nggak? Enggak. Kecil. Kecil banget ya? Kayak jauh banget kamu dari HP. Jengkal loh. Enggak, begini aja Ica, coba. Ica turun, baru naik lagi. Coba ya. Keluar dulu dari TikTok, nanti kirim permintaan naik, saya naikkan. Oke, coba ya, bentar ya. Nah, ini udah datang Abang Indranya. Coba. Baik. Halo Bang Indra, silakan buka kameranya. Kita diskusi Bang. Kalau saya. Saudara seorang lulusan teologi, saya suka. Ya. Artinya orang yang memiliki nilai akademisi, ilmu formal dalam kaidah kekristenan. Oke. Tentu yang ditunggu-tunggu ini adalah penjabaran seorang teolog terkait pembuktian kalau Kristen itu adalah murid Yesus. Saya sebagai Muslim juga penasaran gitu kan ya, karena saya tidak melihat ada pola di kekristenan itu pembuktian bahwa Kristen ini adalah cerminan dari pengikut Yesus. Karena kalau saya baca Bible, Yesus itu mengajarkan kepada kaumnya Bani Israel terkait dengan hukum-hukum, ketetapan, kalau dalam Islam disebut syariat, muamalat dan seterusnya. Dan saya tidak temukan itu ada di Kristen. Nah, mungkin saudara bisa memberikan bukti valid bahwa Kristen ini adalah murid atau pengikut Yesus. Silakan. Ya, saya langsung aja menuju zamannya Musa ya. Zamannya Musa, seseorang yang harus betul-betul diselamatkan atau di hadapan Allah itu dikuduskan, maka mereka harus mempersembahkan korban dan ritual-ritual, yaitu Taurat ya. Nah, ritual-ritual Taurat itu ada 630 butir, 630 butir termasuk 10 hukum Taurat ya. Nah, tapi untuk mentahirkan dari dosa hampir-hampir mereka nggak bisa. Oleh karena itu imam besar mereka setahun sekali masuk ke bait Allah mempersembahkan korban. Nah, korban itu dipercikkan di mezbah dan kemudian menanti apa yang difirmankan Tuhan. Jika dosanya diampuni, maka Tuhan berfirman dan kemudian imam besar keluar dari bait Allah mengumumkan bahwa dosa-dosa mereka sudah diampunkan Allah tahun ini. Tapi untuk tahun besoknya harus ada korban persembahan lagi. Nah, ketika ritual-ritual itu berlangsung sampai zamannya Yesus, ketika Yesus mati di kayu salib, dia bilang begini, sudah selesai, sudah lunas. Artinya semua tuntutan syariat-syariat Taurat dan semuanya itu sudah nggak lagi dilakukan kecuali 10 hukum Taurat ya. Yaitu tadi yang jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan 10-10-nya itu. Tapi yang lainnya hukum seremonial, hukum sipil itu sudah, kecuali hukum moral. Hukum moral termasuk 10 hukum Taurat. Itu sudah selesai, sudah dilakukan. Makanya kami nggak ada syariah yang harus diwajibkan untuk kita. Kalau kita memang mau melakukan itu ibadah untuk ibadah, lakukan dengan kasih, itu aja. Jadi nggak ada tuntutan. Nah, sekarang Bang Zuma menanyakan yang lebih konkret. Apa sih contohnya orang-orang mengikuti Yesus? Ya, dia pertama hidup seturut firman Allah, yang jelas begitu. Yang kedua, dia juga harus menceritakan kabar keselamatan ini kepada orang-orang yang belum percaya, siapapun. Dan kemudian kalau dia percaya, dia harus permandikan mereka atau baptis mereka. Terus kemudian dia muridkan, dia harus ajar mereka sesuai dengan segala tulisan dan perintahnya Allah yang di kitab ini. Itu ada tertera di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Itu saja dulu. Nanti kepanjangan. Iya, menarik Bung apa yang saudara sampaikan ini. Saya metik satu poin aja, bahwa Yesus di situ mencanangkan hidup seturut firman Allah dalam pandangan Kristen. Tapi saya tidak menemukan Kristen ini seturut dengan firman Allah. Menyembah Yesus itu bukan firman Allah. Menyetarakan Yesus dengan Allah itu bukan firman Allah.
makan babi, ibadah minggu, Natalan, percaya Markus, Lukas, Matius, Galatia, Filipi, itu bukan seturut dengan firman Allah. Tidak ada firman Allah seperti itu, nggak ada. Firman Allah itu apa yang terekam di dalam PL, kitabnya orang Yahudi, itu firman Allah. Kalau yang ada di Markus, Matius itu bukan firman Allah, itu perkataan Lukas, perkataan Markus, dan Allah tidak pernah berfirman kepada mereka. Nah, inilah makanya kami sebagai Muslim, sebagai penonton yang mendengarkan saudara Kristen, pengikut Kristus, pengikut Yesus, pengikut mana yang diikuti orang Kristen ini ya? Kami nggak menemukan itu, tidak ada. Karena Yesus itu disibukkan sehari-hari melakukan pengajaran kepada kaumnya Bani Israel dengan menggunakan kitab Tanakh. Yesus sibuk beribadah bersama dengan orang-orang yang bersunat, ibadah Sabat, tidak makan babi, tidak menyembah Yesus, tapi menyembah kepada Tuhan, yaitu yang mereka sebut Hashem. Mereka disibukkan kemudian di bait suci untuk melakukan segala sesuatu ritual yang diajarkan oleh Nabi Musa. Contoh misalnya, saya menciduk pernyataan Yesus di dalam Matius 8:4. 8 nomor 4 maksudnya. Pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Tidak pernah Yesus itu mengajarkan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang akan mati menebus dosa mereka. Itu. Nah, cerminan yang Anda bawa, sedikit lagi, cerminan yang Anda bawa tadi adalah bagaimana mempersembahkan ajaran Tuhan kepada Bani Israel, mempersembahkan binatang. Tidak ada Tuhan mengajarkan, baik di PL maupun di PB, Tuhan dalam hal ini yang disembah oleh Bani Israel, yang menyatakan bahwa persembahkan darah manusia untuk nebus dosa, itu nggak ada. Tetapi kalau kita membawa dari mimbar gereja pengajaran kekristenan terhadap pola yang ada di tengah-tengah Bani Israel, hebatnya Kristen itu di sini. Dia selalu mengacu iman mereka kepada poin-poin tentang kurban, tentang seorang manusia yang diutus ke tengah-tengah kaum Bani Israel mati untuk nebus dosa mereka. Semisal mengambil Yesaya 53, 52, kemudian Mazmur 22 dan seterusnya, Mazmur 9 dan seterusnya. Itu diambil oleh mereka. Tetapi kecolongannya ada dua. Yang pertama, pengajar tentang tebus dosa dengan darah manusia seperti Paulus misalnya, ini tidak pernah dinubuatkan Paulus ini di PL. Paulus ini tokoh fiktif di PL, nggak ada dia punya sedikit pun selain yang ada di Kejadian 49 nomor 27 sebagai keturunan serigala. Cuma satu doang tentang Paulus. Yang kedua, kering pemberitaan di kitabnya Yahudi tentang kebangkitan dari kubur. Hari ketiga ada bangkit hari kubur, itu nggak ada di kitabnya orang Yahudi, nggak ada. Jadi bangkit hari ketiga itu hanya ada di gereja. Bangkit hari ketiga, nembus dosa, bla 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 bla, itu hanya ada di gereja. Di PL hal yang sangat besar, yang sangat mendasar, yang sangat fundamental dalam agama Kristen itu tidak ada di PL kitabnya Yahudi. Keluar dari kubur pada hari ketiga itu nggak ada. Nah, sebagai sarjana teologi, mungkin Anda bisa menginformasikan kepada saya khususnya bahwa di kitabnya Yahudi ada kebangkitan hari ketiga loh, sebagai simbol keselamatan orang Kristen. Karena Kristen ini adalah kerumunan manusia hebat, manusia luar biasa yang peradabannya lebih dulu daripada peradaban yang muncul di Islam. Islam belakangan, peradaban Romawi, peradaban Yunani, peradaban Mesir, itulah mereka Kristen awal mula. Nah, gelombang besar keturunan Adam ini yang menyebut mereka pengikut Kristus, kenapa tak ada disinggung di PL sedikit pun tentang Tuhan turun ke bumi bangkit pada hari ketiga. Nah, ini yang bangkit pada hari ketiga ini loh yang kita cari. Dan Yesus juga pernah, Lukas, asisten Paulus juga pernah sedikit mengutip. Lukas 24 nomor 44 46. Ada tertulis tentang aku di Mazmur, di Torah, di kitab nabi-nabi bahwa Mesias mati di antara penjahat-penjahat dan bangkit pada hari ketiga. Begitu saya cari di Torah, cari di Mazmur, kitab nabi, nggak ada. Lukas ini ngarang. Parahnya Kristen percaya. Nah, tapi sebagai teologi mungkin
Anda bangga dengan keserjanaan Anda, saatnya lah Anda buktikan bahwa memang di kitabnya Yahudi ada pemberitaan tentang bangkit pada hari ketiga sebagai jalur keselamatan Kristen. Silakan. Oke, fantastik. Bang, saya izin turun ya Bang ya. Saya di bawah aja Bang. Ya Bang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta Saudari Caca dulu baca di Yohanes 8 ayat 29 sampai 32. Itu tadi menyangga Pak Zuma sebelum kita menjelaskan ke PL ya. Iya, Dan silakan. klarifikasi bahwa Paulus bukan dari PL tapi dari PB. Namanya baru muncul di Kisah Para Rasul dan kemudian di ayat-ayat yang lainnya. Baik, kemudian baca dulu di Yohanes. Caca, kamu pakai apa, Alkitab Katolik? Boleh. Coba ya baca Yohanes 8 ayat 29 sampai 32. Setelah orang itu menyembah kepada Musa, apa yang dia lakukan? Orang yang telah disembuhkan bisu dan tulinya itu. Oke, saya baca. Dia bisu dan tuli sejak lahir toh. Nah, kemudian dia di ayat 29 sampai 32. Yohanes 8 ayat 29 sampai 32 baca. Yohanes 8 ayat 9 sampai ayat. Yang keras, baca, suaramu kecil. Kecil banget ya. Dekatkan suaranya. Nah, Wajah saya ke depan banget. Oke, Yohanes 8 ayat 28 sampai 32. Beginilah firman Tuhan. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ia yang telah mengutus aku, menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Begitu. oke, terima kasih Kak. Baik. Jadi menjawab lagi ya, bagaimana kita harus menjadi murid tadi dengan apa yang dituduhkan Bang Zuma, bagaimana orang Kristen mungkin masih bias atau tidak jelas kehidupan orang Kristen tidak seirama dengan apa yang diajarkan Kristus ya. Sekali lagi, itu mungkin oknum di luar sana, tapi Yesus mengajarkan tegas kalau mau menjadi murid, firman-Nya harus didengar dari Bapa dan dia harus percaya karena Bapa adalah istilahnya adalah otoritasnya Yesus ketika dia datang sendiri. Karena nanti kalau kita baca lagi di Matius 17, apa yang dimiliki Bapa dimiliki oleh saya di ayat 17-nya ya. Yohanes 17 ayat 17, nanti di situ kita akan mengerti bahwa ada narasi di sana. Tetapi saya mau jelaskan Pak, sesuai dengan tadi kutipan bahwa di Yesaya, kemudian di Mazmur dikutip bahwa Eloi Eloi lama sabatani, itu adalah dari Mazmur juga, Mazmur Daud. Dia mengkut sehingga ketika Isa atau Yesus waktu mau mati, dia mengatakan hal yang sama. Itu bukan berarti dia takut atau apa, dia memang menubuatkan segala sesuatunya yang dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, termasuk kematiannya dia di antara para penjahat. Itu juga ditulis di Mazmur atau Daud, kitab-kitab Daud. Nah, kemudian di kitab Yesaya dia seperti domba keluh ketika dibawa pembantaian, persis bilur-bilurnya menyembuhkan. Itu memang semua dinubuatkan tentang kematiannya. Tetapi hal yang luar biasanya memang Pak Zuma, waktu di zamannya Yesus ketika dia bersama dengan orang Israel, dia menanti-nantikan juga tanda apa yang kamu bawa untuk supaya kami percaya bahwa kamu adalah dia. Yesus sendiri nggak akan memberikan, dia hanya jawab begini, angkatan yang jahat ini tidak akan ada tanda yang diberikan, tetapi hanya tanda Yunus. Tahu Bapak Nabi Yunus? Dia ditelan ikan selama 3 hari, kemudian dia dikeluarkan. Nah, hal inilah yang menjadi tanda bagi dia. Dan ternyata memang
dia 3 hari ditelan perut bumi dan kemudian bangkit kembali. Ini adalah semacam metafora yang digunakan oleh Yesus bahwa ini adalah nubuatan dia ketika 3 hari setelah itu. Dan Pak Suma, perlu diingat, Yesus sendiri bilang, roh bukanlah bait Allah, nanti 3 hari kemudian aku akan membangunnya kembali. Dia berpikir tuh orang-orang di sana, di ayat itu, di Yohanes itu, dia bilang begini, bagaimana mungkin, ini bait Allah sudah ribuan tahun dibangun, bagaimana mungkin kamu bisa hanya membangunnya 3 hari ketika kamu robohkannya. Ternyata di Alkitab itu ditulis yang dimaksud bait Allah adalah dirinya sendiri. Nah, kata-kata itu buatan. Yesus sendiri yang ngomongkan bahwa dia akan mati dan kemudian hidup kembali. Jadi itu saja mungkin bisa menjawab. Jika bisa belum menjawab, silakan Bang Suma untuk. Ya, baik Bang, baik. Ya, silakan Bang Ferry, silakan. Sebenarnya sih saya nggak mau berdebat masalah-masalah ini sebenarnya. Karena kenapa? Ya, saya mau konfirmasi aja sama Bang User Indra. Gini Bang, tadi ada yang ingin saya konfirmasi dari penjelasan Abang. Saya nggak tahu dari segi akademisi Abang, latar belakang saya nggak tahu. Tetapi saya ingin konfirmasi yang sesungguhnya, ya. Tadi Abang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa sendiri. Di mana Bapa pernah mengatakan bahwa aku adalah Yesus? Di mana pernah Bapa mengatakan aku akan turun sendiri melalui rahim Maria? Ya, karena dikatakan akulah dia. Ini sebuah pertanyaan kepada Petrus pada saat itu. Ketika Yesus bertanya, siapakah aku menurutmu Petrus? Lalu Petrus menjawab, ya. Ketika Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Berarti dia adalah Mesias yang digenapi di PL, kan begitu? Bukan Bapak itu sendiri. Karena kenapa? Pribadi Yesus sendiri sudah berbeda dengan Bapak. Buat apa Bapak menjadi Yesus lahir sebagai manusia? Duduk perkaranya di situ. Sedikit, ini maaf ya Bang ya. Boleh saya ini ya Bang ya, Bang Juma ya. Iya, karena boleh. kenapa? Dulu Kak Ica. Karena kenapa? Yesus ini sendiri identitasnya sudah jelas. Dia sebagai latar belakang dari kultur Yahudi. Dia ini orang Yahudi yang tidak berbapa namun beribu. Bang Ferry, sedikit bentar. Bang Ferry, saya selesaikan dulu. Diselesaikan dulu Mbak Ica, sebentar aja. Habis itu Mbak Ica. Iya. Ya. Dia ini manusia dari suku Yahudi, latar belakang Yahudi. Artinya bukan dari garis ayah, tetapi dari garis ibu. Karena kenapa? Maria juga dari garis keturunan Yehuda. Kalau kita mau menelusuri ke dalam ya, dari internal mereka. Tetapi Bang, justru ya, saya pernah mendapat pemaparan dari saudara tertua dari bangsa Israel sendiri. Saya tidak begitu paham ya, bahwa manusia yang pernah datang 2000 tahun yang lalu ya, yaitu sosok Yesus ini ya, tidak dikatakan sebagai Tuhan pada saat itu, tetapi Tuhan, Kurios, Lord. Nah, disinilah pemahaman yang sebenarnya. Jadi kenapa sosok Mesias ini, sosok Yesus ini dituhankan oleh orang-orang setelah pada saat sekarang ini. Jadi saya mau konfirmasi itu, apakah Bapak adalah Yesus sendiri atau bukan? Karena kenapa? Buat apa Bapak menjadi manusia gitu loh? Bukan berarti karena Tuhan itu Maha Kuasa tidak bisa menjadi apa-apa berarti nggak berkuasa dong. Buat apa sebenarnya coba dia menjadi manusia, kan begitu Bang? Jadi saya hanya ingin mendapat jawaban yang pasti aja, nanti saya bisa menyimpulkan poinnya Bang. Gitu. Ya, silakan Mbak Ica, mungkin ada yang disampaikan. Ya, sedikit ya. Ya. Nah, gini Bang Ferry, mungkin ya, kalau yang saya dengar tadi pemahaman dari Bang Indra itu bukan Bapak yang nggak tahu ya, tapi yang saya dengar dari tadi itu berbicara tentang keilahiannya yang setara dengan Allah Bapa. Nah, kalau berbicara tentang Yesus Kristus ya, Yesus Kristus itu kita bicara tentang kepribadiannya itu ya berbeda gitu. Karena kan di Yohanes 1 ayat 1 kan sudah dikatakan bersama-sama. Nah,
Di Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, firman itu. Kalau dikatakan firman itu bersama-sama berarti ada di dalam diri Allah Bapa, benar tidak? Nah, kita harus tahu dulu firman itu apa sih. Nah, gitu. Jadi, kalau kita sudah mengetahui firman itu apa, baru kita bisa mengetahui Yesus itu siapa. Nah, kalau kita mau mengetahui firman itu siapa, kita buka tuh di Kejadian. Kejadian itu berbicara tentang pengenalan akan firman Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah menciptakan segala sesuatu tuh melalui firman-Nya. Jadi yang setara dengan Allah Bapa itu adalah itu berbicara tentang keilahiannya. Tapi berbicara Yesus kalau Yesus itu ya Yesus kan manusia, Allah Bapa sang sumber yang nggak bisa disetarakan gitu loh. Ya lanjut. Maksud Bang Indra. Oke. Pak Suma dulu, silakan. Boleh. Saya masuk dulu. Mumpung saya ingat. Untuk Mbak Ica, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, jadi matahari. Berfirmanlah Tuhan, jadilah hamil. Jadilah Yesus. Sama itu. Ya. Firman keluar dari mulut Tuhan, datang ke Maria, hamil. Firman datang kepada benda, jadi benda jadi. Tidak ada masalah dengan itu. Sabar dulu, saya selesaikan. Kemudian, tadi Saudara Indra, begini Bang, Anda membawa data Yohanes 8. Anda sadar nggak kalau itu Yesus tidak berbicara dengan Anda di situ? Jadi kelebihan orang Kristen itu, mau apapun pendidikannya, terkadang mereka itu mati akal ketika membaca Bible. Kenapa saya katakan mati akal? Ketika ada seorang guru, dosen berbicara dengan mahasiswanya di Universitas Indonesia, kita yang ada di Makassar ini merasa bahwa dosen itu bicara dengan kita yang sedang membaca sebuah buku yang mereka jadikan sebagai landasan referensi pengajaran dalam kampus UI. Jadi orang UI, orang kampus di UI, dosennya mengajarkan kalian, kamu. Kita yang ada di Makassar membaca kemudian literasi itu, buku itu, kita merasa, oh dosen ini ngomong sama kita. Kelemahan Kristen itu di situ. Yohanes 8 itu tidak berbicara dengan orang di luar kalangan Bani Israel. Itu Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya yang ada di atas Bukit Zaitun. Sadari itu dulu supaya kalian ini saudara-saudara nggak merasa kepedean gitu. Setiap Yesus berbicara, aku akan pergi ke rumah Bapa, di rumah Bapa banyak tempat, aku akan datang menjemput. Kristen yang gitu loh. Kelebihan Kristen itu di situ. Itu satu. Yang kedua, ketika saudara membawa Matius 12, tanda Yunus, sadarkah saudara bahwa keluar dari kubur itu adalah tanda untuk orang jahat? Angkatan jahat ini, angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 malam. Sekali lagi, itu tanda untuk siapa? Untuk orang jahat. Kalian terima, kalian orang jahat. Sederhana bukan? Kenapa kalian orang jahat? Nih tak kasih data. Di dalam KPR 2 nomor 36, bagi orang jahat yang menyalib Yesus, Petrus berkhotbah. Apa kata Petrus kepada orang-orang jahat? Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, jadi saudara Ferry, kalau ada di kalangan saudara-saudara kita Kristen menjadikan Yesus itu Tuhan, sabar. Memang Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Jadi jangan panik. Yesus itu memang Tuhan, tapi Tuhan hanya kalangan orang-orang jahat doang. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, yaitu keluar dari kubur, keluar dari perut ikan. Itu tanda untuk siapa? Untuk orang jahat. Makanya kalau ada orang Kristen lulusan STT, lulusan apapun itu menuhankan Yesus, jelas dia adalah pengikut orang Farisi, yaitu orang-orang jahat. Karena Yesus memang mengatakan kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa yang memakai nama Yesus ini?
angkatan jahat yang dijadikan Yesus yang mereka salib menjadi Tuhan untuk mereka. Nah, ini kalau saudara STT dalami materi ini di KPR 2 nomor 36, 37, 38, 39 sampai 40 akan sadar bahwa ternyata orang Farisi ketika Allah menjadikan Yesus yang mereka salib menjadi Tuhan bagi mereka, orang Farisinya panik. Tapi orang Kristennya senang. Orang Farisi panik. Kenapa orang Farisi panik? Yesus dijadikan Tuhan untuk mereka karena orang Farisi tahu, ahli Taurat tahu kalau Tuhan itu cuma satu, yaitu yang ada di langit. Dan Yesus yang mereka salib ini bukan Tuhan. Tapi karena kejahatan mereka, maka Tuhan mengutuk mereka sehingga Yesus yang mereka salib dilantik, dibuat menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat tersebut. Tapi bukan Tuhan untuk murid-murid asli, bukan Tuhan untuk mereka yang mengikuti jalan lurus, tapi Tuhan untuk angkatan jahat. Jadi Yesus memang Tuhan, tapi untuk golongan tertentu seperti saudara Indra ini, itu memang Tuhan untuk Bang Indra. Silakan. Fantastik penjelasannya Pak Bang Suma, luar biasa. Nah, saya rasa itu interpretasi Bang Suma baik sekali, tetapi kalau kita mau pakai hermeneutika yang baik, maka ada aplikasi yang menyediakannya. Kalau kita nggak bisa berhermeneutika dengan baik, maka kita membuka aplikasi saja. Apa sih maksud dengan tanda Yunus ketika waktu orang-orang itu meminta tanda? Baca aja Matius 12, hermeneutika yang baik bagaimana, yang sehat, pasti akan keluar arti-artinya. Bahkan ada numerial atau strong. Nomor strong itu nomor bahasa yang ini ya, bahasa Yunaninya, bahasa yang dipakai di teks perjanjian barunya. Nah, menarik sekali. Saya mau sebelum ke Bang Suma, izinkan saya menanggapi saudara terkasih saya Pak Ferry. Pak Ferry tadi menanyakan kurios kok disebut Tuhan. Nah, di zaman itu kata Tuan adalah pemilik. Nah, kata pemilik disematkan adalah menjadi gelarnya Kristus adalah kurios. Itu ya Tuhan. Karena penjewantaan Tuhan ke Tuhan itu tidak jauh beda. Diartikan adalah pemilik. Kalau saya bilang bahwa Kristus adalah Tuhan saya, dia adalah Tuhan saya, karena dia pemilik hidup saya, dia pemilik Indra, dia pemilik orang yang ganteng ini. Nah, itu saja yang konteks yang ingin disampaikan di artinya kurios. Dan kemudian nanti kalau kita baca lagi pembedahan, saudari Caca nanti mungkin bisa bantu, saudari Caca, bahwa ada banyak kisah, khususnya di Yohanes 9 aja sudah memperlihatkan bagaimana Isa atau Yesus itu menjelaskan bahwa dia adalah sang pemilik hidup, sang pemberi hidup, ya. Makanya tadi di Yohanes 8 dia berkata bahwa kalau kamu nggak percaya sama dia yang diutus, artinya dia sendiri ya, dia yang diutus, kamu tetap mati dalam dosamu. Saudara-saudara, ini bukan perkataan saya, tapi Yohanes 8 ayat 32 tadi yang sudah dibacakan oleh saudari Caca itu. Nah, hal ini juga Pak Zuma menarik sekali bahwa Paulus menjelaskan jauh-jauh artinya penyalipan, bahwa penyalipan tadi sudah melunaskan kita dari segala jerat dosa, dan kemudian kita nggak perlu lagi syariah supaya selamat. Cukup kita percaya, cukup dengan iman kita sudah masuk. Nah, itu adalah janji keselamatan yang teguh, yang sudah memang pertama-tama untuk Israel, tapi kemudian memang ini untuk segala bangsa. Karena di Yesaya dia bilang bahwa dia diutus untuk bangsa-bangsa. Memang dia pertama dia melakukan tugasnya untuk saudara-saudaranya, yaitu suku Israel atau Bani Israel, dan kemudian dia bilang di pamungkasnya di Matius 28 ayat 18-20 dia berkata begini, segala kuasa dan wewenang baik di surga maupun di bumi sudah diberikan kepadaku. Oleh karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, ajari dan baptislah mereka dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Allah yang Maha Suci, dan ajarlah mereka seperti apa yang telah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu sampai pada kesudahan akhir zaman. Nah,
ini adalah perintahnya. Akhirnya supaya ciri-ciri menjadi murid Kristus adalah dia harus pergi mencari orang, memberitakan keselamatan, mempermandikan atau membaptis itu dalam nama Sang Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dan kemudian menjadikan dia muridnya Kristus lagi. Ketika dia jadi muridnya Kristus, dia memuridkan orang yang percaya itu menjadi muridnya Kristus dan mengajarinya. Nah, itu adalah tanda-tandanya yang sudah disematkan oleh semua orang yang percaya di bumi ini. Selama bumi ini masih ada, orang percaya itu harus mencari orang-orang yang belum percaya untuk menjadi muridnya Kristus. Terima kasih. Tuhan berkati. Baik, sebelum Bang Ferry mungkin saya tanggapi dulu biar saya nggak lupa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Murid-murid Yesus, Bang, murid Yesus nih, bukan murid Paulus. Karena yang mengajak di situ adalah Yesus katanya kan ya. Murid-murid Yesus menurut Abang itu ke sinagoge atau ke gereja? Hari Sabtu atau hari Minggu? Bersunat atau tidak bersunat? Makan babi atau tidak makan babi? Murid Yesus, Bang. Bang. Bang Suma, aku izin ya Bang ya. Nanti jam 15 lewat 10 menit, 15 menit, 10 menit lagi saya izin keluar ya. Tadi saya sudah izin sama Bang Nora, Ibu Nora tadi. Jam 18 lewat baik, 15 baik. Saya izin hormat ada sumitnya. Iya, nanti sering-sering kesini aja Bang, sering-sering aja kesini, gak apa-apa. Makasih Bang Indra. Assalamualaikum. Siap. Bang, lanjut Bang. Oke. Nanti pokoknya 10 menit lagi saya harus mundur ya Bang. Oke, baik. Nah, yang kedua terkait yang tadi, bolehkah sebagai sarjana teologi menunjukkan data di kitabnya Yahudi? Mungkin PL lah kalau menurut konsep Kristen. Ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga itu tertulis karena ini yang membuat kemudian separuh dari penduduk bumi menjadi Kristen, yaitu keluar dari kubur. Hal yang sangat besar terjadi, lebih dahsyat daripada Musa belah laut, lebih dahsyat daripada Yesus bangkitkan orang mati, lebih dahsyat daripada Nabi Muhammad belah bulan, yaitu manusia Mesias yang diutus oleh Tuhan ke tengah Bani Israel keluar dari kubur pada hari ketiga. Ada tidak di dalam kitabnya Yahudi yang itu? Yang kedua, ya tadi yang kembali yang pertama saya pendalaman materi, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Murid Yesus bukan murid Paulus. Yesus ketika mengajar murid-muridnya kemana? Sinagoge apa ke gereja? Sunat apa tidak sunat? Makan babi apa tidak makan babi? Ibadah Sabtu apa ibadah Minggu? Itu murid Yesus. Kalau disuruh menjadikan seluruh bangsa menjadi murid, berarti harus jadi murid. Nah, kemana Yesus pergi ibadah? Ke gereja atau sinagoge? Silakan Bang. Maaf ya, Saudari Eca, saya ambil dulu ini untuk jawab ya. Mungkin waktu saya soalnya kan kurang sebentar lagi. Terima kasih, fantastik sekali jawabannya Bang Suma menanggapinya. Saya rasa sebagai pembicara yang sangat cakap ya, menguasai materi. Saya rasa bagus untuk terus ini Zoom ini ada untuk mendidik kita. Oke, Bang Suma, nanti kalau Bang Suma, saya masih butuh banyak belajar, saya harus akui. Saya juga punya banyak literatur, tapi yang saya ingat kitab Sabur mengatakan bahwa dia disalib di antara orang-orang jahat dan kemudian 3 hari dia hidup kembali. Nanti dikutip di Sabur, terus kemudian ada dikutip di Yesaya bahwa kematiannya itu sudah dikutip di Yesaya, dan kemudian tadi ditinggikan, tadi saya sudah bilang tadi Yohanes 8 tadi ditinggikan itu Bang Suma. Dia mengutip tongkatnya Musa ketika rakyat Israel ke padang gurun, dia dipatok oleh ular. Nah, akhirnya umat-umat menanyakan, tolong Musa bantu kami supaya kami tidak binasa di padang gurun ini dengan dipatok ular. Maka Musa dengan izin Tuhan menanyakan, dan disuruhlah Musa oleh Tuhan sendiri membuat patung, yaitu tiang ular tembaga. Nah, siapapun yang melihat ular tembaga itu dia akan selamat. Nah, Yohanes 8 ayat tadi yang dibacakan oleh Ibu Nora 28-32, ketika anak Allah ditinggikan, kamu akan diselamatkan. Ditinggikan itu artinya di tiang salib. Kalau Bapak baca ayat itu secara strong, itu sama dengan penyalipan. Ya, kita lewat, jangan cepat.
Terima kasih Bang Suma bahwa Yesus nggak ada gereja waktu itu. Ketika dia bilang dimuridkan, nggak suruh masuk sinagog, nggak juga masuk gereja. Karena nanti di Kisah Para Rasul 4 baru tahu ada tulisannya jemaat mula-mula. Nah, mungkin saudara Nora dengan denominasinya Katolik, jemaat itu langsung ditandaskan sebagai gereja secara organisasi. Tapi ini yang dimaksud ini Ibu Caca, itu masih organisme. Jadi kita pribadi orang percaya itu disebut gereja, belum disebut bangunan. Tetapi tidak apa-apa, ini masalah dominasi. Mungkin ada pengajaran yang berbeda dari saya dan dari Ibu Caca. Tidak masalah, Bu Caca. Jadi jemaat berkumpul pertama-tama, jemaat yang percaya pada Kristus itu ada di Kisah Para Rasul 2-4, yaitu nanti ceritanya judulnya adalah jemaat mula-mula. Tetapi luar biasanya Bang Suma menjawab dengan betul-betul sudah menyelidiki. Memang Yesus nggak menyuruh orang yang nanti muridnya itu pergi ke gereja, dan tidak menahannya juga pergi ke gereja. Tetapi yang dimaksud gereja yaitu kumpulan orang-orang percaya tadi, yaitu eklesia, di mana nanti mereka di situ bersekutu. Baca dulu Nora, Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 4, jemaat mula-mula. Apa yang dilakukannya dulu? 3-4 ayat aja khusus untuk apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Kisah Para Rasul 4. Agak buru-buru, waktu saya kurang 1 menit lagi. Kisah Para Rasul 4 ayat 22. Yang keras Nora. Kisah Para Rasul 4 tentang jemaat mula-mula. Baca itu aja beberapa ayatnya, jangan semua perikop. Khususnya apa yang dilakukan mereka. Kisah Para Rasul 4 ayat 22, betul firman Tuhan, sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Jangan langsung itu, jemaat mula-mula. Ada kan tulisannya jemaat mula kenapa? Mereka apa yang melakukan? Jemaat mula-mula itu apa yang dilakukan? Perikop itu aja yang dibacakan. Oh, perikop Kisah Para Rasul 4. Ya. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Bukan itu. Coba ya, bentar. Saya pastikan dulu. Tidak ayat. Oh, sorry, aku tadi sudah Saya nanti mau bertanya Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Ya, Kisah Para Rasul 2. Ya, ayat 46 aja sampai 47. Benar, sorry ya. Kisah Para Rasul 2 ayat disingkat aja 46 sampai 47 aja. 46 sampai 47 boleh? Maaf. Dengan tekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memakan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Cukup. Nah, di sini ada 2, bait Allah dan rumah. Jadi kadang tadi saya bilang tidak diharuskan di bait Allah atau di gereja, tetapi juga tidak menampilkan kalau harus di rumah, karena ada 2 tadi saya sudah bilang kan. Jadi memang ada di bait Allah dan di rumah. Mereka melakukan persekutuan, memecah-mecahkan roti. Roti itu tubuh Kristus ya. Jadi ini tubuh Yesus dan ini darah Yesus. Mereka melakukan perjamuan terus-menerus, itu diulang-ulangi karena itu mengingatkan pengorbanan Yesus. Itu perintahnya sebelum the last supper, yaitu perjamuan terakhir tentang Yesus waktu sebelum dia disalibkan, 1 hari sebelum disalibkan. Nah, kemudian dia juga bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, ini terus menerus. Ada puji-pujian di sana. Itu nanti kita baca sampai riwayatnya itu menyebar kemana-kemana. Nah, itu adalah cara hidup jemaat yang pertama atau mula-mula. Di situ dikutip di Kisah Para Rasul 2. Itu mulai mereka berkumpul yang percaya. Silakan jika ada tanggapan. Waktu saya 5 menit lagi, Bang Suma. Oke, baik. Saya menanggapi Bang Juma. Iya. Izin Bang Juma. Tadi boleh, mengatakan gereja ada. Silakan. Iya, terima kasih Bang Juma. Tadi Indra mengatakan di gereja adalah kumpulan orang yang percaya. Ya, itu nggak ada ayatnya loh. Itu hanya pemikiran Anda sendiri. Yuk kita bicara fakta. Di gereja malah malah ada banyak orang-orang munafik yang kumpul di gereja. Saya rajin ke gereja, tetapi saya katakan bahwa di gereja itu banyak orang-orang munafik. Tidak ada ayatnya juga bahwa di gereja itu ada Tuhan. Anda percaya di gereja ada Tuhan? Indra, tolong jawab saya. Apakah Anda percaya di gereja ada Tuhan? Jawab coba. Mungkin Bang Anda percaya? Coba Caca ya, atau Indra.
apakah kalian percaya di gereja ada Tuhan? Jawab coba. Ya Bang Percaya nggak? Amsal. Jawab aja, percaya atau enggak, itu aja. Amsal penuh dengan kepahitan. Enggak. Saya pun ke gereja kok. Kita nggak boleh ke gereja. Tidak ke gereja, harus ke gereja ya. Tidak boleh menghindarkan diri dari peribadatan. Tetapi saya bertanya, apakah Caca atau Indra percaya di gereja ada Tuhan? Jawab dulu, jawab. Coba. Jawab. Kan nggak bisa jawab. Tidak ada ayatnya di Alkitab. Saya nggak di akan gereja, jawab karena saya tidak di mau gereja menjawab itu ada soal Tuhan, nggak ada. kepahitan. Makanya di gereja itu ada banyak orang-orang munafik karena nggak ada Tuhan di gereja. Ayo tunjukkan ayatnya di mana di gereja ada Tuhan. Ya jawab. Tunjukkan di mana ayatnya. Yo, yang ngaku tamatan STT. Tunjukkan di mana ayatnya di gereja ada Tuhan. Yo. Mumpung kita lagi bahas tentang gereja. Yo. Ya, di mana ada yang mau jawab? Saya sudah menjawab. Caca, silakan jawab, Caca. Coba, yuk tunjukkan di mana ayatnya di gereja ada Tuhan. Kalau saya tidak akan menjawab orang yang penuh dengan kepahitan gitu, karena orang penuh dengan kepahitan ini mereka tidak akan Oh, dengan kok gini? Jawab aja. Jelaskan di ayat mana. Bang Amsal, maksud saya gini, kalau misalkan kamu katanya orang Kristen, tapi saya nggak tahu ya, apakah di balik masker kamu ini kamu sama seperti serigala berbulu domba atau apa, aku nggak tahu ya. Tapi mudah-mudahan bukan. Dan mudah-mudahan kamu betul-betul orang Kristen yang benar, sehingga apa yang menjadi Jawab aja di mana ayatnya di Alkitab menyatakan di gereja ada Tuhan. Jangan berbelit-belit, yuk silakan. Oke, kalau kamu mengatakan kamu punya iman nggak? Itu aja yang menjadi pertanyaan saya. Akan nggak dijawab. Itulah makanya teman-teman ya, di gereja tuh nggak ada Tuhan. Saya Kristen. Saya tidak menyuruh kalian untuk jangan ke gereja. Saya pun rajin ke gereja loh, karena ada tertulis kita tidak boleh menjauhkan diri, menghindar dari peribadatan. Itu harus. Tapi memang di gereja tuh nggak ada ayatnya bahwa ada Tuhan di gereja. Itu makanya di gereja ada orang yang selingkuh, orientasinya perpuluhan, ada yang banyak orang-orang ke gereja bukan karena demi Tuhan, tetapi karena demi pansos, cari komunitas. Itu makanya Tuhan nggak ada di situ. Kalau Tuhan ada di situ, nggak akan ada namanya pendeta yang perpuluhan, nggak ada namanya jemaat yang selingkuh dengan pendeta. Ayo kalian bisa jawab, tunjukkan ayatnya di mana di Alkitab ditulis bahwa di gereja itu ada Tuhan. Nggak ada. Oke. Pak Amsal, tahan dulu. Saya tahu Pak Amsal sudah lagi euforia dengan apa yang Pak Amsal percayai. Pak Amsal, tadi saya sudah sebut gereja bukan hanya sekedar bangunan, tapi di mana orang-orang itu berkumpul. Benar? Yang versi saya jelaskan. Anda tadi berkata di gereja tempat orang-orang percaya berkumpul. Belum Iya, saya bilang tentu. tadi. Ya Belum Allah. tentu loh. Dengarkan dulu. Akan ngomongin Allah. Kan? Jangan nyerocos dulu. Jelas. Biarkan aku bilang. Jangan nyerocos dulu. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanmu, tetapi kamu bilang ya Allah. Ini kan udah nggak jelas ini. Emangnya saya nyebut Allah Bapa nggak boleh? Oke, langsung jawab aja lah. Iya. Saya naik lagi berisik. Iya. Makasih. Hormat Pak Ferry. Oke Pak Amsal, baca dulu Caca di Matius 18 ayat 20. Di mana ketika kita berkumpul, apakah ada Allah di sana? Coba baca. Ada Tuhan di sana ketika kita berkumpul? Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20 begitu. Nah, ini perkataannya Yesus ini ya, bukan perkataannya Nabi siapa-siapa. Oke, saya baca ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jaminan sekali. Oke, saya Jadi kalau tanggapin kita ya. berkumpul, jangan dulu tanggapi, nanti orang-orang ada sisa. Oke, silakan. Saya cabut dulu. Tuhan berkati. Saya boleh sebentar Bang sebelum turun Bang Indra. 1 menit. Oke, silakan Bang. Sabar. Ini pelajaran buat saudara Indra. Ketika tadi saya bertanya tentang bagaimana Anda bisa membuktikan diri Anda sebagai murid Yesus, Bang.
kembali kepada data yang Anda sajikan di Kisah Para Rasul 2 itu, kalau Anda memahami secara mendetail, sebenarnya yang dimaksud dari data 41 dan seterusnya sampai 47 itu adalah orang-orang yang bertaubat dari menuhankan Yesus. Ingat, yang menulis adanya perikop di Bible itu adalah Lembaga Bible Indonesia. KPR itu ketika berbicara dengan data 41 sampai 47, Bang, ketika orang-orang yang Tuhan membuat Yesus menjadi Tuhannya, seluruh orang Israel harus tahu Yesus yang bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Mereka panik. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus? Berilah dirimu untuk diselamatkan dan bertobatlah dari angkatan jahat ini. Data 41, mereka bertobat. Mereka tidak menjadikan Yesus Tuhan. Mereka bertobat, lalu mereka semakin banyak percaya, dan yang Anda maksud di sana rasul-rasul itu adalah murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus tidak Kristen, murid-murid Yesus tidak makan babi, tidak masuk ke gereja dan seterusnya. Di situ dituliskan bait El, Baitullah, Bait Allah, bukan gereja. Jadi yang Anda maksud bahwa jemaat-jemaat yang ada 3.000 itu adalah pengikut murid Yesus. Sedangkan Paulus mengaku sendiri di dalam Galatia 1, nomor 19, nomor 20, 21 dan seterusnya. Paulus tidak pernah bertemu dengan murid-murid Yesus yang tadi ini, yang 3.000 tadi itu nggak pernah bertemu dengan Paulus. Itu beda. Jadi oknum yang ada di Kisah Para Rasul 2 dengan oknum Paulus yang pergi keluar sampai Roma, sampai ke Athena, itu bukan berbeda. Yang Anda baca di Kisah Para Rasul itu bukan Kristen. Yang Kristen itu yang dari Paulus. Coba dalami lagi. Silakan saudara pelajari lagi KPR 2 tadi. Nanti kalau sudah dipahami betul-betul, datang lagi, pahamkan saya pemahaman itu. Kan saya katakan bahwa itu bukan Kristen, itu orang Yahudi, Bang. Silakan. Oke. Kita hargai, ada kegiatan, boleh, silakan. Di sini juga sudah Isya. Mbak Ica masih mau lanjut, nanti habis Isya hadir lagi, boleh di sini ya. Saya mau ibadah dulu ya, Bang Amsal. Ya, saya ingin menanggapi tadi kan ada ayat dibacakan ya. Justru ayat yang dibacakan tadi adalah memperkuat bahwa pernyataan saya bahwa di gereja tidak ada Tuhan. Di situ jelas dikatakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada. Saya ulangi, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, di situ namaku ada. Pertanyaannya, di gereja apa cuma 2 orang 3 orang? Enggak kan, ada 10, ada 100, ada 20, bahkan ada 200, 300 kan. Ayo, kecuali pernyataan itu disebutkan begini, di mana ada minimal, ada kalimat minimal nggak sih? Tidak ada kalimat minimal. Yang ada di kecil suaranya, Bang. Di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Sedangkan di gereja itu lebih dari 2, lebih dari 3. Makanya manakala ada orang-orang berkumpul di gereja itu sebenarnya kumpulan orang-orang munafik. Ini serius. Saya pernah membuktikannya. Tuhan lebih berkenan kepada orang-orang yang berkumpul 2 atau 3 loh, daripada orang rame-rame. Kalau orang rame-rame ini banyak pansos. Itu makanya jangan heran bahwa di gereja itu sebenarnya ada Tuhan. Kan bener, di mana ada 2-3 orang berkumpul, situ aku ada. 2 atau 3 loh, tidak ada kalimat minimalnya. Ada nggak kalimat minimal itu? Di mana ada minimal 2 atau 3? Nggak ada minimalnya. Di mana ada 2 atau 3 orang. Dinda Nora kalau mau naik silakan. Di gereja itu ada 100. Ambil alih, 100. saya ibadah. Bener kan Bang Juma? Tolong tanggapi Bang Juma. Ya, jadi sebenarnya gini, sebelum ditanggapi ya. Jadi gini. Di mana ada 2 orang ya menyebut namaku. Ini kan orang-orang Yahudi yang menyebut nama Yesus dalam keadaan mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Di situ ada Yesus, itu tidak salah. Nah, jangan lagi-lagi dibawa ke kekristenan. Kenapa? Karena di Kristen juga ada nama Yesus. Coba dibaca Matius 7, 22, 23. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Ada nama Yesus di Kristen, tapi Kristen diusir. Jadi yang dimaksud 2 nama di situ adalah orang-orang yang benar-benar murid Yesus, bukan setiap orang. Saya ketemu Nora, sebut nama Yesus di situ.
Masa Yesus datang kami Muslim? Ya bukan. Yang dimaksud Yesus di situ adalah pengikutnya. Kristen juga menyebut nama Yesus, bahkan mengusir setan, bermujizat, tapi Yesus tidak mengenal mereka. Berarti bukan setiap orang menyebut Yesus ada Yesus, bukan. Saya kira begitu untuk sementara. Silakan di Danora, saya ibadah dulu. Isa dulu, Isa itu penting. Silakan. Ya, Silakan.